Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maun Tohari dari Prodi AHS semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan memaparkan materi saya yang berjudul makhluk hidup dalam ekosistem alami, yang mana materi ini sudah terbagi dalam 4 pembahasan, yaitu peran manusia dalam ekosistem, lalu struktur ekosistem, selanjutnya macam-macam ekosistem, lalu yang terakhir bentuk-bentuk pola kehidupan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peran manusia dalam ekosistem. Manusia adalah makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan alam lingkungannya. Pola hidup manusia sangat mempengaruhi lingkungan hidupnya, karena manusia mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan hidupnya. Manusia bersama organisme lainnya di dalam lingkungannya merupakan ekosistem. Ada beberapa organisasi dalam ekosistem, di antaranya yang pertama yaitu individu, lalu yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, lalu yang keempat ekosistem. Apa itu individu? Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Lalu apa itu populasi? Populasi dapat dikatakan sebagai kumpulan individu suatu spesies makhluk hidup yang sama dalam suatu daerah atau wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Lalu selanjutnya, apa itu komunitas? Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang terakhir, ekosistem. Apa itu ekosistem? Pengertian ekosistem menurut Woodbury adalah tatanan kesatuan secara kompleks yang di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur ekosistem. Bila memasuki suatu ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan, akan dijumpai adanya dua macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik ekosistem, yaitu autotrofik, dan heterotrofik. Secara struktural, ekosistem mempunyai 6 komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan anorganik yang meliputi C, N, CO, H2O, dan lain-lain. Lalu yang kedua, bahan organik yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kondisi iklim yang meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. Lalu yang keempat, produsen atau yang kita kenal sebagai organisme-organisme autotrof, terutama tumbuhan berhijau daun atau berklorofil. Lalu yang kelima, makrokonsumen atau yang kita kenal juga dengan organisme heterotrof, terutama hewan-hewan seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Lalu yang keenam, mikrokonsumen atau yang kita kenal juga sebagai organisme-organisme heterotrof, saprotrof, dan osmotrof, terutama bakteri dan fungi. Selanjutnya kita masuk ke materi atau pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam ekosistem. Para ahli ekologi umumnya membagi macam-macam tipe ekosistem di bumi menjadi 3 ekosistem utama, yaitu yang pertama ekosistem darat, lalu yang kedua ekosistem air tawar, lalu yang ketiga ekosistem air laut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat, bentuk-bentuk pola kehidupan. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasan masing-masing. Adanya perbedaan lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama pola kehidupan di darat,
lalu yang kedua pola kehidupan di air, lalu yang ketiga pola kehidupan yang khas. Karena pembahasan kita sudah habis, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem tersusun atas 3 komponen, yaitu komponen biotik, komponen abiotik, dan komponen pengurai atau dekomposer. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang hidup yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang tak hidup yang meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu atau temperatur, mineral, dan gas. Serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya sangat erat dengan saling ketergantungan, karena makhluk yang satu membutuhkan makhluk yang lain. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, lingkungan juga membutuhkan makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya. Baiklah, ini pemaparan saya yang berkaitan dengan materi saya, makhluk hidup dalam ekosistem alami. Semoga dapat dipahami dan diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.